चेन्नई में एक बेगिंग रैकेट पकड़ा गया जहां पर महिलाओं को हिंदू सैफरन कपड़े पहनाकर मंदिरों के सामने भीख मांगने को कहा जाता था और फिर यही महिलाएं कॉस्ट्यूम स्विच करके मस्जिदों के सामने भीख मांगती थी मुस्लिम बुर्का पहनकर। ये मैप दिखाता है कि 2011 सेंसस के हिसाब से हर इंडियन स्टेट में कितने भिखारी हैं हर लाख लोगों के लिए, और हम देख सकते हैं कि कैसे बंगाल और असम का नंबर सबसे ज्यादा है। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो हर 1 लाख लोगों में करीब 33 बेगर्स या फिर भिखारी हैं। टोटल नंबर की बात करें तो 2011 में करीब 4 लाख भिखारी थे पूरे देश में। Hai generasi yang harus literasi, kalau ngebandingin antara masalah pengemis di Indonesia sama yang ada di India, itu levelnya agak berbeda nih kayaknya. Yang pertama, level populasi pengemis di Indonesia itu nggak separah di India. Dan yang kedua, pengemis-pengemis di Indonesia tuh ternyata bisa juga loh sejahtera. Warga Bogor yang sehari-hari mengemis di perempatan Simpang Lampu Merah Yasmin, Bogor, mendadak viral di media sosial. Siapa sangka pengemis yang cacat fisik ini kerap diantarkan sopir menggunakan kendaraan roda 4 saat berangkat mengemis. Tapi kalau di India, cara mainnya cukup berbeda. Karena di India, populasi para pengemis ini malah dijadiin bisnis oleh oknum-oknum misterius yang manfaatin para pengemis ini buat cari uang, terus dikasih target deh sehari mesti dapat berapa. Abis itu duit hasil yang mereka dapat harus mereka setor ke oknum-oknum handler mereka. Sebuah hal yang tidak manusiawi tentunya, karena nggak setiap orang itu punya privilege. Ditambah dengan faktor-faktor lain juga yang bakal gue bahas lebih detail lagi di dalam video, yang akhirnya ngebuat orang-orang ini memilih untuk jadi pengemis. Karena dengan jadi pengemis, seenggaknya mereka bisa makan dan hidup untuk hari itu ya. Dan yang menyebabkan ini semua, itu karena salah satunya level kemiskinan di India yang cukup tinggi juga. Walau dari data tahun 2025, mereka itu udah keluar dari garis kemiskinan ekstrim, dan tingkat kemiskinan mereka juga udah turun, masih banyak populasi dari mereka yang jadi pengemis dan menjadi sasaran dari para mafia bisnis pengemis ini. Apa yang dilakukan sama para mafia atau kartel ini ke para orang-orang ini, jatuhnya udah bisa dibilang trafficking juga. Karena yang jadi bikin ngeri, itu nggak semua pengemis di sana itu cacat dari lahir ternyata. साथ ले जाकर उसका हाथ पैर तोड़ा गया। भीख मंगवाने का मामला सामने आया। सुनसान स्थान पर हाथ पैर तोड़ दिए और 12 दिनों तक अपने घर में कैद रखा। बाद में दांत तोड़ दिए गए, आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद कानपुर में बस स्टैंड के पास बनी बस्ती में एक औरत के पास छोड़कर भाग गया। Tapi karena mafia-mafia ini justru yang nangkep-nangkepin orang-orang normal, terus dibuat cacat secara sengaja, terus dijadiin pengemis, yang mau manfaatin rasa kasihan orang buat ngasih duit ke pengemis-pengemis ini. Jadi parah banget bisnis pengemis di sana. Dan gue harap kalian bisa tonton video ini sampai habis, karena cara yang mereka lakukan ini benar-benar biadab sih. Dan gue juga bakal jelasin dampak sosialnya juga buat masyarakat di sana, terutama tentang perubahan perspektif mereka dalam memandang pengemis jadinya ya. So, let's take a closer look. Kalau lihat dari media-media yang ngeliput soal India, pasti ada aja yang ngasih gambaran tentang pengemis yang ada di sana. Ini ngebuat persepsi orang-orang yang belum pernah ke India dan ngelihat India secara langsung, pastinya berpikir kalau populasi pengemis di India tuh banyak banget. Sedangkan kalau dari berbagai data survei yang baru, semua rata-rata menyatakan kalau angka kemiskinan yang ada di India tuh udah turun. Bahkan populasi yang masih hidup dalam kemiskinan ekstrim itu juga turunnya udah drastis banget. Memang balik lagi dalam melihat data pun kita nggak bisa telan bulat-bulat juga ya informasinya. Karena memang ada perubahan metodologi juga dalam cara surveinya. Tapi terlepas dari itu semua, tingkat kemiskinan yang ada di India itu masih belum aman. Ya di mana-mana memang pasti nggak ada yang aman sih di semua negara juga. Miskin mah kagak kenal negara kan ya. Nah tapi di sini gue mau mulai masuk ke topik utamanya. Kenapa populasi pengemis di India itu masih banyak, yang bahkan populasinya tuh lebih banyak daripada di Indonesia. Pasti kalau melihat motif masing-masing orang sampai memutuskan jadi pengemis, itu macam-macam ya. Faktor-faktor keadaan inilah yang akhirnya ngebuat mereka ngerasa helpless, nggak punya pilihan lain selain ngemis. Kayak faktor keadaan yang pertama, itu datangnya dari faktor ekonomi dan angka pengangguran pastinya. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार कहा था कि कोई भी भीख मजबूरी के लिए ही मांगता है। एक ऐसा देश जहाँ सरकार किसी को खाना या फिर रोजगार नहीं देगी तो उस देश में भीख मांगना कैसे गुनाह हो सकता है। Apalagi karena India itu memang sampai sekarang juga masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Jadi nggak heran kalau banyak anak-anak juga yang lahir juga di keluarga yang memang kondisi ekonominya di bawah garis kemiskinan juga. Kalau udah terlahir di keluarga yang miskin, pasti pilihannya itu nggak banyak. Entah mereka harus kerja kasar, kayak bawain barang bawaan orang, pemungut sampah, atau penarik beca, macem-macem lah. Kalau nggak ada kesempatan, ya terpaksa ke cara terakhir, yaitu jadi pengemis. Ditambah lagi kondisi ini diperparah sama COVID tahun 2020 lalu, banyak yang makin kehilangan pekerjaan lagi, yang nggak bisa adaptasi, ya akhirnya terpaksa mereka jadi pengemis. Faktor yang kedua, itu ya emang karena mereka beneran cacat. Kalau emang cacat ya mau kerja apa juga pasti jadi challenge ya. Walaupun ini udah tahun 2025, di mana para aktivis dan social justice warrior tuh udah terus bersuara juga untuk meminta hak yang sama buat kaum disabilitas, tapi dalam kasusnya mencari pekerjaan, pasti banyak perusahaan yang memalingkan muka. Apalagi bonus demografi yang ada di India itu gede banget. Yang artinya, cara pikir perusahaan pasti mikir begini nih. Kalau bisa dapat tenaga kerja yang normal, kenapa harus yang cacat? Dan ini akhirnya jadi motif wajar untuk mengemis. Dan yang ketiga, itu dari faktor umur dan keadaan sosial juga. Orang-orang yang udah pensiun, yang karena udah tua juga mereka sakit-sakitan dan harus tetap beli obat supaya bisa hidup. Orang-orang ini juga akhirnya nggak punya pilihan lain selain mengemis. Cuma kalau tadi kita ngomongin ada orang-orang yang mengemis karena keadaan, ini ada juga orang-orang yang mengemis karena memang pilihan mereka. Iya, kalau tadi orang-orang yang terpaksa semua, ini ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dari mengemis buat dijadiin bisnis. Bahkan dari pengemis-pengemis pun, ketika disurvei, cukup banyak yang bilang kalau mengemis itu adalah cara dapat duit dengan gampang. Dan juga karena emang udah kebiasaan aja. Bahkan ada juga yang mengemis karena faktor agama. Jadi kalau di agama Hindu, correct me if I'm wrong ya, kalau menyumbang dalam acara syradd atau penghormatan terhadap arwah leluhur, atau dalam upacara perkawinan, itu udah menjadi sesuatu yang wajar untuk dilakukan. Yang karena motif-motif inilah akhirnya jadi ada oknum yang manfaatin ini jadi bisnis. Oke, sekarang kalau ngelihat dari penghasilan rata-rata yang diterima pengemis di India, itu kecil banget ya. Bahkan cuma top 1% aja dari pengemis yang bisa mendapat 400 rupiah atau sekitar 75.000 rupiah per hari. Jadi kalau asumsinya pun mereka ngemis tiap hari, dan itu kalau dapat hasil yang konsisten ya, di mana agak tidak mungkin ya. Itu mereka bisa dapat sekitar 12.000 sampai 16.000 rupiah per bulan, atau sekitaran 2,2 sampai 3 juta rupiah. Jadi dapatnya tuh masih kecil ya, masih di bawah UMR lah. Dan bayangin kalau hasilnya sekecil ini, uangnya itu semuanya diambil sama kartel pengemis. Kesel banget kan? Dan para mafia atau kartel pengemis itu, ini tuh organize banget. Yang emang udah bahkan punya koneksi juga ke pemerintahan buat ngatur bisnis pengemis ini lebih lagi. Tapi sebelum gue masuk lebih jauh, gue bakal kasih konteksnya dulu ya. Kok bisa para pengemis ini masuk ke dalam organisasi ini? Jawabannya karena kartel pengemis ini emang udah ngincer. Targetnya yang orang-orang yang gak bisa ngelawan, terutama anak-anak. Kalau kalian pernah baca buku yang berjudul Oliver Twist, karyanya Charles Dickens, ini sama persis konsep cara kerja kriminalnya. Para anak-anak ini diculik, ada juga yang dari orphan, ada juga yang korban organ trafficking, bahkan juga ada yang dijual sama keluarganya sendiri buat dijadiin alat di organisasi ini. Jadi emang udah banyak banget ya cara kerjanya sama cara modus-modusnya. Dari data tahun 2022 aja, ternyata ada lebih dari 80.000 anak-anak yang hilang tanpa jejak di India. Yang kebanyakan korbannya itu juga anak cewek. Selain pastinya juga Anda bisa bayangkan lah ya apa yang terjadi sama anak-anak cewek yang diculik ini pada umur waktu masih kecil. Sebagian besar dari populasinya digunain buat jadi pengemis yang nyari duit buat organisasi kartel ini. Every year in India, around 70,000 children are reported missing. It's thought the actual number's higher, as many cases aren't registered. According to Poonam, traffickers like the couple who took Sunita can earn up to $300 per child. It's a well-organized, multi-million-dollar system, luring children into slave labor and prostitution. Dan kalau tadi sebelumnya gue bilang juga kalau ada keluarga-keluarga yang jualin anaknya, itu karena organisasi ini juga sering pinjem anak-anak ini dari keluarga-keluarga miskin.
supaya buat jadi props tambahan yang ngebuat pengemis ini makin dikesianin lagi. Jadi anak-anak yang disewain ini dikasih obat tidur, dibikin teler supaya kagak nangis-nangis, terus diajak ngemis banget sama stranger yang ngegendong. Kagak tahu dah itu bakal dibalikin lagi anaknya atau kagak. Tapi dengan demikian caranya, itu bisa menggaet simpati dari orang lebih lagi buat dapetin duit. Gila banget ya. Jadi itu disewa anak-anaknya. Ya kalau misalnya kalian ngelihat wanita yang lagi capek-capek gendong anak dan anaknya kelihatan tidur, ya itu rata-rata di India tuh cara modusnya kayak begitu. Itu bakal ngebuat orang jadi kesian dan bisa nambah jumlah uang yang diterima sama pengemis itu. Jadi itu terjadi sama sebagian besar populasi anak-anak di India ya. Kalau yang tadi itu dari kasus anak-anak, orang dewasa pun juga sebenarnya nggak kalah seremnya. Contoh kasus yang ada di India itu yang paling parah, itu terjadi sama orang yang namanya Suresh Manji yang ada di kota Kanpur. Seorang pria berumur 26 tahun ini datang ke kota Delhi buat nyari kerja. Dan singkat cerita, dia ketemu sama seseorang yang bernama Vijay yang janji kalau dia bakal ngasih Suresh ini kerjaan. Di hari selanjutnya, si Suresh ini dipanggil buat ketemuan. Yang ternyata pas sampai di tempatnya, dia itu malah diculik dan disiksa dan dijual ke seorang mafia pengemis di kota Delhi. Yang gilanya itu, waktu dia diculik, dia itu akhirnya dibikin cacat, matanya dibikin buta dengan cara disuntik sama cairan kimia, terus jari-jarinya di tangan sama kakinya juga dipotong semua, dan banyak juga bekas luka di semua badannya. Gak cuma itu juga, tapi juga dia kagak dikasih makan berhari-hari supaya kelihatannya makin kurus. Dan semua effort ini, semuanya nih, ini dilakukan supaya buat orang ngerasa kasihan sama dia. Abis itu, dia dibawa ke Delhi di tempat yang rame, dan di situ dia disuruh buat ngemis. Ini kasus yang benar-benar gak manusiawi dan biadab banget sih. Dari semua korban yang para kartel ini udah dapat ini pun, para kartel ini juga bahkan punya strategi dan cara khusus buat ngebuat para pengemis ini kondisinya lebih memprihatinkan lagi. Jadi ini benar-benar dipandang banget sebagai bisnis ya. Dari cara penempatan mereka, yang tentunya di tempat-tempat yang populasinya rame kayak tempat-tempat ibadah, itu bakalan ditaruh lebih banyak pengemis. Abis pulang ibadah kan rohaninya masih tinggi-tingginya ya. Langsung dimanfaatin tuh buat dimintain duit. Apalagi ini emang udah jadi common practice juga buat manfaatin agama buat mengemis. जैसे 40 साल पुरानी रिसर्च ने दिखाया कि कैसे कोलकाता के कालीघाट एरिया में आपको कई भिखारी मिल जाते काली टेम्पल रोड के पास, और ये भिखारी टेम्पल की टाइमिंग्स के साथ चलते। जैसे मंदिर में दर्शन करने आए लोग बढ़ते, उसी हिसाब से भिखारियों की संख्या भी। Yang kalau melihat dari kacamata sejarah, pengemis-pengemis ini emang udah banyak ditemukan di daerah Kalkuta, Kalighat, yang dimana di sini adalah sebuah kuil dari dewa Kalighat Kali di dalam agama Hindu dari zaman dulu. Jadi emang udah jadi modus operasionalnya juga yang ada di tempat-tempat ibadah supaya buat dapetin duitnya tuh lebih banyak lagi. Terus pengemis-pengemis ini juga dikasih KPI, per hari harus dapat berapa dan harus punya target mencapainya gimana. Yang ngebuat anak-anak ini tuh jadi makin panik untuk memenuhi target mereka ya. Jadinya yang ada mereka jadi tambah desperate lagi dan jadi agresif banget nempel ke orang buat minta duit. Kayak ya beginilah contohnya nih. Look at this, you're seeing this. Let's run. Terus kartel ini juga implementasi strategi manipulasi emosional. Para pengemis ini nantinya disuruh ngemis waktu lagi hujan-hujan, supaya ngebuat orang tuh makin kesian lagi. Udah hujan-hujan susah kan? Jadi emang udah jadi modus para kartel ini supaya ngebuat pengemis tuh makin kelihatan gak berdaya, supaya bisa dikasih duitnya lebih banyak. Cara mereka monopoli bisnis pengemis ini juga jadi kartel pengemisnya pun udah dibagi-bagi per daerah ya. Jadi ada regionnya masing-masing. Kalau ada orang luar yang misalnya memang pengen ngemis, tapi ketahuan sama kartel ini kalau pengemisnya tuh nggak terasosiasi dalam sebuah organisasi, dia tuh bakal diusir ke tempat yang lebih sepi, atau yang lebih parah, bakal diajak masuk jadi bagian kartel pengemis ini. Sampai setelah para pengemis-pengemis ini mendapat semua hasil keuntungannya, para kartel pengemis ini juga bakal ngambil semua keuntungan hasil mengemisnya, dan para pengemis ini cuma dikasih hasil yang nggak seberapa. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, tapi tahu dari mana ini kartel atau mafia? Kan bisa aja ini cuma oknum pribadi aja. Jadi di tahun 2023, ada seorang mafia pengemis ini yang ternyata berhasil ditangkap, yang bernama Anil Pawar.
Dia ketahuan ngerekrut para pengemis dan ngebuat mereka ngemis di area-area yang level ekonominya cukup tinggi dan juga rame. Di sini baru ketahuan kalau dia itu bisa dapetin sekitar 4.500 sampai 6.000 rupiah per hari, atau senilai 845.000 sampai 1,1 juta rupiah lah. Dan dia cuma ngebayar ternyata 200 rupiah atau 40.000 rupiah ke para pengemisnya. Gila banget ya, bener-bener diperas abis. Bahkan ketika sebuah organisasi non-profit pun yang mencoba nyelamatin orang-orang yang terjerat sama organisasi pengemis ini, ada politisi-politisi lokal yang ngebela para kartel pengemis ini. Jadi udah kuat juga backingannya. Tentunya setelah ngelihat ini semua, pemerintah nasional juga tahu dong apa yang terjadi pada rakyatnya. Sebenarnya kalau dari hukumnya, ada yang namanya Bombay Prevention of Begging Act yang dibuat di tahun 1959. Itu yang menyatakan kalau orang-orang yang ketahuan ngemis itu bakal bisa dapat hukuman penjara sampai 10 tahun. Jadi emang udah dari dulu sebenarnya epidemi pengemis ini di India tuh emang udah parah sampai hukum ini tuh harus ada. Tapi sayangnya yang ditangkap dari hukum ini adalah orang-orang yang emang ternyata korban juga dari para mafia kartel pengemis ini. Dan bukan kartel pengemisnya yang ditangkap, yang dipersekusi. Jadi udah dijadiin korban, mereka juga yang kena hukuman. Bener-bener luar biasa sekali hukum di sini ya. Ya inilah salah satu definisi cacat hukum di India ya. Walaupun sebenarnya pemerintahannya juga udah melek dan ngebuat fasilitas-fasilitas bagi para pengemis ini. Tapi ini pun juga sebenarnya dipicu gara-gara kedatangan Ivanka Trump di tahun 2017. Itu pemerintahnya tuh langsung gercep tuh buat ngumpulin para pengemis ini di suatu fasilitas supaya enggak ngebuat citra India itu buruk di mata Amerika. This month, 28 to 30, World Trade Fair Trade Conference is going on. That's why our CP has given notification to lift all the beggars and send them to Ananda Nilayam homes maintained by our jails department. As per the instructions of the Commissioner of Police, Hyderabad is going to be a beggar-free city. Memang akhirnya ada sesuatu yang dilakukan buat mengatasi pengemis-pengemis ini dengan dikirim ke sebuah fasilitas ya. Tapi ternyata itu pun juga nggak dieksekusi dengan baik. Karena rata-rata pengemis yang dikirim ke fasilitas ini itu cuma sebagian kecil aja. Atau bahkan sampai nggak ada akhirnya. Jadi itu setelah Ivanka Trump pulang lagi ke Amerika, itu balik lagi ke setelan pabrik. Jadi walaupun dari segi pemerintahannya juga udah ada solusi dan inisiatif, tapi yang terjadi adalah inisiatif-inisiatif ini tuh jatuhnya cuma jadi pencitraan. Ya memang kelakuannya mirip sekali sama negara, bedanya cuma huruf negaranya lebih panjang aja. Nah sekarang gue masuk ke dampak perspektif dari warga-warga India tentang masalah epidemi pengemis ini ya. Soalnya masalah bukan datang dari kartel pengemis aja, tapi dari oknum-oknum pribadi juga banyak yang ada cerita suksesnya. Karena ngemis mereka malah jadi kaya. Karena yang perlu diingat juga nih, gak semuanya dari pengemis ini terlibat masuk dalam organisasi kartel ya. Karena populasi pengemisnya banyak, ya udah deh benar-benar jadi gak tahu mana yang pengemis beneran, mana yang dari kartel, mana yang emang cari kesempatan dalam kesempitan. Bahkan dari pengemis-pengemis oknum pribadi ini nih, ada yang sampai bisa beli real estate. Ya memang ini anomali ya, entah dia ada kerjasama juga sama kartel pengemis, atau emang dia nemu daerah tertentu yang dikasih duitnya juga dari orang-orang kaya, atau emang dia hokinya gede aja. Tapi terlepas dari itu semua, yang jadi pertanyaan terbesarnya nih, warga-warga India ini jadi kena dilema. Ngebantu pengemis, tapi yang ada malah nanti duitnya diambil semua sama kartel. Atau ngebantu pengemis, ternyata dia orang mampu. Kan susah ya jadinya. Kalau dari perspektif kalian deh, apa yang akan kalian lakukan kalau ketemu pengemis model begini? Jawab di kolom komentar ya. Cuma kalau dari solusi yang bisa dilakukan, sekali lagi nggak semuanya dari kartel ya. Ada emang orang-orang yang benar-benar nggak punya opsi sama sekali dan butuh bantuan. Yang bisa dilakukan sama warganya mungkin dengan memberi sesuatu yang lain selain uang. Kalau misal mereka lapar, bisa dikasih makanan. Atau bisa juga kasih baju dan obat-obatan, jadi treatmentnya sama kayak ngelihat anak-anak di panti asuhan. Bisa juga dengan cara ngirim donasi ke organisasi non-profit yang emang tujuannya tuh merehabilitasi para pengemis ini. Karena dari fasilitas-fasilitas ini mereka juga bakal diajarin skill-skill lain dan difasilitasi juga supaya bisa dapat kerja. Ya dari pemerintah India pun juga harus effort ya buat nyediain lapangan kerja.
Kan masalahnya banyaknya di angka pengangguran. Mungkin pemerintah bisa ngajak perusahaan asing buat pabrik di India, atau mungkin subsidi buat bisnis-bisnis kecil, yang pasti lapangan pekerjaannya harus bertambah. Dan kalau memang yang benar-benar nggak bisa, ya seperti kayak cacat gitu ya difasilitasi di tempat-tempat penampungan yang memadai. Maksudnya dengan kaya begini juga, rakyat India yang bayar pajak juga pasti kan lebih rela ya. Dan tentunya cara apapun deh yang pemerintah India lakuin supaya bisa turunin level kemiskinan tuh lebih rendah lagi. Dan bahkan bisa ngebawa mereka semua populasinya tuh keluar dari garis kemiskinan ekstrim. Jadi itu semua penjelasan gue tentang cara kerja kartel pengemis di India. Agak beda masalahnya sama yang negara Indonesia ya. Di sini soalnya banyak individual soalnya, mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Tapi gimana kalau menurut kalian sendiri kalau melihat permasalahan pengemis di Indonesia? Apakah kalian seringnya ngasih uang ke mereka atau dibiarin lewat aja? Silakan berdiskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Dan thank you banget buat kalian yang nonton video gue sampai habis. Sampai jumpa di next video. Be critical and stay critical.